ditahan sampai beberapa jam, nanti kita tes, kita turunkan, baru kita lihat lagi apakah sudah lurus apa belum. Halo semuanya sobat bengkel, jumpa lagi. Untuk kesempatan kali ini kita lanjut ke pekerjaan dump truck teman-teman ya. Dan sekarang ini sudah finishing, sudah persiapan mau pengecetan dasar teman-teman. Bentar, sebelumnya saya mau review dulu untuk baknya. Oke teman-teman, ini sekarang kita buat safety-nya masih tetap, langsung ada tangganya seperti itu. Cuma karena bentuk baknya yang model seperti ini, jadi kita sesuaikan, kita ukur supaya pas. Kalau untuk sasisnya, nah itu ada sisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikuti video saya sebelumnya, kenapa sasisnya saya buat panjangnya sama semua, tapi baknya tidak sama. Yaitu sasisnya kita sisakan keluar supaya habis nutup sama sasis mobilnya, supaya lebih kuat. Jadi biar sisa di depan. Jadi ini sudah finishing, kita sudah mau epoxy teman-teman. Langsung pasang spakbor. Jadi nanti kita sudah selesai, tinggal pasang aja ya. Ini untuk pintunya, belakangnya seperti itu teman-teman. Tiangnya lebih rapat, ini saya kasih 4 untuk tiangnya, jadi lebih rapat. Ini kalau ukurannya, tinggi bersihnya 1 meter, lebarnya 190, panjangnya 4 meter teman-teman, 4 meter 5 cm. Nah ini kalau teman-teman lihat yang hasilnya, sudutnya yang sebelum video yang sebelumnya fanpage kita buat L terus begini. Nah terus dipotongkan plat yang 6 mili teman-teman. Kita potongkan plat 6 mili, didabling seperti itu, diikuti bentuk ininya, ngikuti sama tiang yang di depan. Jadi belakangnya kotak, supaya terlihat kuat aja teman-teman. Memang lebih kuat karena sudutnya lebih lebar. Ya, sudutnya seperti itu. Ini jadinya seperti ini teman-teman. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti atau memenuhi keperluan atau kemauan customer atau owner. Jadi ada konsumen yang minta ukurannya begini, buatnya model seperti ini, kita berusaha maksimal teman-teman ya untuk mengikuti yang menjadi kemauannya. Cuma ya sekali lagi, kalau di Kalimantan tidak macam-macam untuk jenis safety teman-teman. Safety-nya selalu kita pasang dengan, kita gantung sama baknya langsung, supaya awet, supaya enggak patah-patah lagi. Kalau dibuat bracket terpisah dengan bak, dibuat bracket di sasis, selalu retak-retak teman-teman, selalu nggak tahan ininya. Sudah mulai pemoksian, kita cat dasar.
Jadi kalau sudah selesai begini teman-teman, enak, kita sudah tinggal pasangnya, itu tinggal naikkan, tinggal ikat klam, pasang hose, sudah jadi. Nggak perlu waktu lama-lama. Karena untuk silinder dam sama baknya sudah kita pasang, sudah terpasang di situ. Untuk silinder damnya semua sudah terpasang, jadi waktu mau naikkan cuma tinggal setel pompa, setel PTO, handle, mobilnya mundur, udah langsung jadi teman-teman. Dan tidak membuat mobil terlalu lama di bengkel. Itu kenapa alasannya selalu saya buat seperti itu. Karena memang konsumen saya tidak pernah yang mau standby-kan mobil lama-lama di bengkel teman-teman. Mereka masih perlu mobilnya bisa kerja, sementara pesen bak, sementara baknya dikerjakan, mobilnya masih bisa kerja. Pas mobilnya sudah siap, baknya sudah siap kita pasang, baru mobilnya diantar ke bengkel. Jadi seperti itu teman-teman. Lebih simple, lebih praktis, tidak memakan waktu. Nanti untuk yang di dalam kita epoksi juga teman-teman. Sementara selesaikan dulu yang di luar. Ya oke teman-teman, ini sudah epoksi yang pertama. Sudah selesai, udah mulai yang kedua lagi. Ini mulai mengerjakan bak yang kita rehab. Ya, udah selesai teman-teman untuk epoksinya. Ini kering, kita langsung lanjut untuk pengecatannya. Dan kita lihat untuk mobilnya, sementara sudah datang juga mobilnya di sini. Kita lihat karena posisi mobilnya, sasisnya tidak senter lagi teman-teman ya. Ya, kita lihat dulu mobilnya. Ada di sebelah teman-teman. Ya ini teman-teman. Jadi kita press dulu sasisnya karena posisinya kemarin waktu terpasang dom yang lama, karena ini unitnya bekas dom juga teman-teman. Saya kasih lihat dulu ini video unitnya yang sebelum kita lepas. Ya oke. Jadi kita press dulu sasisnya. Ini kembali ke tutorial yang pengepresan sasis teman-teman. Jadi kita pakai dongkrak sama rantai. Jadi yang didongkrak itu sasis yang lebih rendah. Ini posisi yang sebelah kiri lebih rendah, kita pasang dongkrak. Yang sebelah kanannya kita gantung pakai rantai. Itu tidak ada ganjal teman-teman. Tidak mengganjal, itu gantung di rantainya. Baloknya panjang. Ya, itu baloknya yang kita ganjal. Pernah saya kasih tutorial untuk video sebelumnya yang mobil Isuzu teman-teman. Ini kita lakukan karena memang sasisnya muntir, sedikit miring yang sebelah kiri teman-teman. Jadi kita luruskan sebelum dipasang. Yang belakang sebelah kiri, yang depan kita dongkrak sebelah kanan.
seperti itu teman-teman, berlawanan sama seperti yang di belakang. Ini buat, jadi untuk dongkraknya ya, kalau yang pas ndak kena ini teman-teman, kita pasang per besi apa sembarang bisa untuk plat, untuk nahan supaya tidak penyot sasisnya. Sama yang di sebelah kiri tuh. Jadi untuk pengikat rantainya di atas kita tahan pakai bekas potongan per supaya tidak, sasisnya tidak melengkung penyot. Jadi sama seperti itu teman-teman, cuma kita berlawanan karena yang depan untuk membalas yang dari belakang. Ini bisa teman-teman lakukan kalau memang ada unit teman-teman yang miring-miring sedikit, bisa teman-teman ya. Walaupun tidak dilepas baknya, kalau miring-miring sedikit masih bisa teman-teman begini. Jadi saya share videonya supaya lebih jelas lagi. Ini kita lepas karena memang kita mau pasang bak yang baru. Jadi kita pastikan dulu supaya benar-benar lurus. Ya, jadi kalau yang sebelumnya itu, sebelum kita press, sasis yang sebelah kiri ini yang lebih rendah. Jadi kita balas, ini jadi lebih tinggi di dongkrak, yang kanan sebelahnya, mobilnya jadi miring teman-teman. Ditahan sampai beberapa jam, nanti kita tes, kita turunkan, baru kita lihat lagi apakah sudah lurus apa belum. Kalau belum, kita ulangi lagi. Seperti itu teman-teman caranya. Oke, itu sedikit review untuk cara pengepresan sasis teman-teman ya, untuk meluruskan sasis yang muntir. Dan sebentar lagi kita, habis ini kita langsung mau cat teman-teman untuk baknya. Jadi biar selesai sebelum kita naikkan, sambil tunggu sasisnya selesai, kita mau cat dulu. Oke, lanjut teman-teman. Ini sudah kita cat, cuma masih pengecetan pertama teman-teman ya, yang penting rata dulu. Dibuat beda warnanya untuk tangga sama safety-nya samping. Ya oke teman-teman, saya kira cukup dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita review setelah pemasangan nanti teman-teman ya. Salam cerdas, kreatif, sukses.